There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Assalamualaikum. Halo teman-teman, bunda-bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan terus rezekinya kita dan dimudahkan setiap langkah-langkahnya kita. Amin. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf buat teman-teman, buat bunda-bunda yang dengar videonya aku ini, yang dengar suaranya aku ini gak jelas atau kecil. Aku mohon maaf, soalnya aku juga belum sehat bener, belum fit juga, tenggorokan, dan masih suka batuk-batuk. Jadi ini udah suara paling kuat ya teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang lagi sakit sama seperti aku, terutama lagi sakit tenggorokan, batuk pilek gitu, semoga kita tuh cepat sembuh ya teman-teman, biar kita tuh bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tetap semangat. Nah, di video kali ini aku rencana mau buat punggahan atau munggahan gitu teman-teman. Nah, kalau di daerah aku itu namanya punggahan, mungkin kalau di daerah teman-teman namanya munggahan. Nah, apapun itu namanya, itu tetap sama-sama identik dengan masak-masak gitu ya teman-teman. Nah, hari ini aku tuh ke pasar sama mama aku rencana hari ini mau masak punggahan sop daging, terus aku mau nyambel ikan teri Medan, pakai telur puyuh sedikit sama pakai kacang. Nah, buat teman-teman, buat bunda-bunda, hari ini masak punggahan apa di rumah? Komen di bawah ya. Nah, seperti biasa teman-teman, aku minta maaf sebelumnya karena aku tuh kalau di pasar nggak pernah ngambil video yang full. Soalnya di pasar dekat rumah aku ini, khususnya di pasar Pajauka, itu rame banget teman-teman. Seperti teman-teman lihat ini rame banget, dan ini masih pagi, sekitar jam 7-an gitu teman-teman, udah serame ini. Jadi aku takut kalau ngambil video full, aku takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Ini aku persingkat aja ya teman-teman. Ini aku udah sampai di rumah. Ini semua belanjaan yang aku belanjain tadi di pasar. Aku memang gak belanja yang seperti ayam, ikan, sayuran gitu teman-teman. Karena kebetulan yang belanjaan kemarin masih ada. Nah, ini belanjaan yang emang khusus aku belanjain buat punggahan hari ini teman-teman. Nah, tadi aku tuh beli kentang ini aku beli 1 kilo harganya 12.000. Itu tadi aku beli udang itu aku beli 1/4 harganya itu kalau nggak salah 15.000. Nah, itu tadi aku beli daging sapi atau daging lembu teman-teman. Nah, itu tadi aku beli harganya itu 1 kilo 130.000. Jadi tadi aku tuh beli harganya 150.000, 1 kilo lebih dikit teman-teman. Nah, tadi aku tuh beli juga bawang merah, bawang putih. Ini beli bumbu sop jadi segini itu 3.000. Dan aku juga tadi beli kacang tanah, beli wortel, beli tomat, beli daun sopre, sama beli cabai merah juga teman-teman. Tadi tuh aku beli kacangnya itu 1/4 kalau nggak salah harganya 8.000 ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Ini aku mau bersihin udangnya. Ini udangnya tadi tinggal segini teman-teman. Ini udang yang bener-bener laris manis banget. Ini udang yang biasa aku beli tempat bapak-bapak itu, tempat langganan. Jadi aku nggak tahu aku telat atau memang bapaknya yang bawanya sedikit. Jadi tuh tadi tinggal segini, tinggal 1/4. Jadi langsung aku ambil aja semuanya. Ini kebetulan 1/4 harganya 15.000. Nah, udang ini rencananya mau aku stok aja di kulkas buat nanti masak sahur atau mau menu berbuka puasa teman-teman. Tapi khusus untuk hari ini aku mau masak punggahan atau munggahan, apapun itu ya teman-teman, munggahan. Nah, hari ini aku mau masak daging sapi di sop.
pakai kentang sama wortel. Terus aku mau nyambel ikan teri Medan pakai kacang tanah sama telur puyuh sedikit teman-teman. Nah lanjut, ini daging dan tulang sopnya mau aku rebus. Nanti aku rebus ini sekitar 15-20 menitan gitu teman-teman, sampai airnya itu benar-benar mendidih. Dan airnya itu nggak aku buang teman-teman, itu nanti jadi kaldunya. Terus nanti daging ini aku potong kecil-kecil buat potongan daging sop teman-teman. Nah khusus buat tulangnya itu nggak aku potong, cuman aku pisah-pisahin aja biar nggak menggumpal gitu tulangnya. Nah nanti rencana masakan ponggahan ini mau aku kasih juga buat mertua dan buat orang tua aku juga teman-teman. Nah makanya itu aku beli daging sopnya itu lumayan banyak karena aku juga mau ngasih mertua sama orang tua, jadi biar terbagi rata gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini yang motong-motong suami aku teman-teman, dia motongnya sembarang aja katanya. Nah ini dia motongnya lumayan agak gede ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau motongnya yang lebih kecil juga boleh, tergantung selera aja. Nah itu tulang-tulangnya dipotong-potong gitu aja teman-teman, dipisah-pisahin tulang satu ke tulang yang lainnya gitu, biar nanti pas di stop itu nggak menggumpal gitu loh teman-teman. Nah lanjut, ini bahan-bahan buat ngesop dan nyambelnya juga teman-teman. Ini sopnya tadi aku beli jadi harganya 3.000. Nah ini buat bumbu sambalnya aku sengaja buat nyambelnya itu banyak karena aku mau buat stok juga di kulkas. Nah ini bawang merah bawang putih ini nanti aku mau buat tambahan di bumbu sopnya teman-teman biar makin enak. Nah ini telur puyuhnya jangan lupa direbus dulu ya teman-teman, dan ini ikan terinya jangan lupa dicuci dulu bersih, dan juga kacang tanahnya itu direndam dulu dengan air panas teman-teman. Aku pakai kentangnya itu 3 buah aja, terus wortelnya itu cuman pakai beberapa aja teman-teman. Oke lanjut, ini daging yang udah dipotongin tadi aku masukin ke air rebusan, yang rebusan pertama tadi ngerebus dagingnya ya teman-teman. Ini langsung aku masukin aja semua. Ini sengaja nggak aku buang air rebusannya karena memang air rebusannya ini banyak banget kaldunya teman-teman. Nah sambil ngerebus dagingnya aku juga mau numis bumbu sop jadinya itu teman-teman, yang aku beli di pasar 3.000. Terus tadi yang bawang merah bawang putih aku blender, terus aku campurin juga ke bumbu sopnya biar makin enak gitu teman-teman dan makin banyak juga. Nah yang ngajarin aku cara kayak gini itu sebenarnya mama aku teman-teman. Kata mama aku itu kalau mau masak apapun, kalau beli bumbu jadi itu kita harus juga masukin bumbu-bumbu yang kita buat gitu biar makin enak teman-teman. Nah kebetulan aku mau ngasih mertua juga, mau ngasih mama aku juga, dan aku masaknya juga banyak, jadi aku mau nambahin juga bumbunya teman-teman, jadi biar makin banyak bumbunya makin enak teman-teman. Nah kalau sudah mateng kayak begini itu udah bisa dimatikan ya teman-teman. Ini numis bumbu sopnya itu harus benar-benar matang ya teman-teman. Nah ini daging sopnya udah empuk teman-teman. Ini udah memang benar-benar empuk karena dia kan daging, terus tulang sopnya itu sedikit, dan kebetulan dagingnya itu baru jadi emang benar-benar segar. Kalau sudah mendidih seperti ini itu langsung aku masukin bumbu sop yang udah aku tumis tadi, langsung aku masukin semua teman-teman. Terus kalau udah dimasukin semua kita aduk lagi teman-teman. Oh ya buat bunda-bunda, buat teman-teman yang udah nge-support aku dengan cara nge-subscribe, nge-like dan nge-komen, dan juga udah nonton video aku, terima kasih banyak. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat selalu, dimurahkan terus rezekinya kita, dan dimudahkan setiap langkah-langkahnya kita ya teman-teman. Dan semoga video-video aku ini jadi inspirasi buat teman-teman dan bermanfaat juga pastinya buat teman-teman. Amin. Nah setelah kita aduk tadi, itu tadi aku masukin garam, gula, sedikit merica teman-teman. Terus aku pakai kaldu jamur. Kalau teman-teman mau pakai Royco atau pakai penyedap yang lainnya juga boleh ya teman-teman.
Oke, lanjut. Setelah dimasukin bumbunya, di sini langsung aku masukin sayurannya seperti kentang dan wortel. Kalau teman-teman bunda-bunda mau masukin sayuran yang lain seperti kol dan lainnya juga boleh, tergantung selera aja. Dan pastinya jangan lupa diicip rasanya, dirasain garam dan gulanya teman-teman. Kalau kurang asin boleh ditambahin garam, kalau kurang gurih boleh ditambahin gula dan boleh ditambahin royco-nya ya teman-teman. Nah, di sini aku buat wortelnya agak banyak, sengaja teman-teman karena aku juga suka wortel. Itu aku potong wortelnya itu bulat-bulat kayak biasa. Kalau teman-teman mau motongnya itu yang mereng atau yang sedikit nyerong gitu juga boleh, tergantung selera aja ya teman-teman. Nah, di sini tuh dagingnya itu udah lumayan empuk teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja sampai dia mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini aku di sini apinya lumayan kecil, tapi nggak terlalu kecil banget ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aku masukin daun sop daun prei-nya teman-teman. Kalau teman-teman mau masukin daun sop daun prei-nya barengan sama sayurannya, kentang sama wortel juga boleh, tergantung selera aja. Nah, kalau aku tuh biasanya masukin daun sop sama daun prei-nya itu belakangan teman-teman. Jadi masih kelihatan hijau-hijau gitu dia teman-teman. Nah, jangan lupa juga dicek kentang sama wortelnya apa sudah empuk atau belum teman-teman. Takutnya nanti dagingnya sudah empuk tapi kentang sama wortelnya belum. Nah, makanya di sini itu teman-teman juga ngecek kentang sama wortelnya. Nanti kalau kentang sama wortelnya udah empuk, udah bisa dimatikan kompornya dan terakhir itu dimasukin bawang goreng. Ini bawang goreng yang kemarin itu teman-teman yang di video aku itu masih ada, masih tinggal setengah lagi karena kan kemarin tuh kalau nggak salah aku buatnya itu setengah kilo ya teman-teman dan dapetnya itu lumayan banyak banget. Jadi masih ada stok bawang goreng. Nanti kalau udah habis bawang gorengnya aku mau goreng bawang goreng lagi teman-teman. Nah, alhamdulillah ini sop dagingnya udah masak, udah selesai juga. Dan ini hasilnya lumayan banyak teman-teman dan aku akhirnya bisa ngebagi buat orang tua dan juga buat mertua teman-teman. Alhamdulillah punggahan hari ini bisa berbagi buat orang-orang tersayang dan buat orang-orang tercinta juga. Nah, lanjut ini aku mau goreng ikan terinya teman-teman. Ini tadi ikan terinya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini ikan terinya yang tadi aku beli di pasar. Aku tadi di pasar beli ikan teri 1 ons. Harganya itu kalau nggak salah 18.000 teman-teman. Aku di sini goreng ikan terinya itu lumayan kering. Nah, kalau keringnya itu udah seperti ini, udah bisa diangkat teman-teman. Nah, habis goreng ikan teri ini, aku mau goreng kacang tanah. Terus aku lanjut goreng telur puyuhnya yang tadi udah aku rebus. Nah, kalau teman-teman di sini nggak mau goreng telur puyuhnya juga boleh, mau langsung dimasukkan telur puyuhnya ke sambalnya juga boleh, tapi aku di sini emang dari dulu ya teman-teman, aku kalau habis ngerebus telur, mau telur ayam potong atau telur puyuh gitu, kalau mau dimasak itu pasti digoreng dulu teman-teman. Nah, lanjut ini aku mau goreng sambalnya ini yang aku blender tadi. Aku buat sambelnya itu sengaja banyak teman-teman karena mau buat stok juga di kulkas. Kebetulan sambal yang kemarin itu habis, jadi ini aku mau stok ulang lagi di kulkas. Jadi biar nanti gampang kalau aku mau nyambel tinggal ambil aja di kulkas teman-teman. Dan buat bumbu sambalnya aku cuman pakai bumbu sambal yang biasa aja ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video aku nggak asing dengan cara nyambelnya aku. Nah, di sini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, sedikit tomat, terus aku pakai cabai merah, cabai rawit, terus pakai sedikit cabai caplak biar pedas teman-teman. Kebetulan suami aku suka sambal yang pedas, jadi aku tambahin cabai caplak sedikit. Nah, untuk bumbunya aku cuman pakai gula sama garam aja. Kalau teman-teman mau pakai penyedap juga boleh. Nah, tadi itu aku udah masukin ke food prep buat nyambel. Nanti kalau udah dingin sambalnya aku masukin ke kulkas. Dan di kuali ini aku sisain sedikit sambal untuk sambal ikan
ikan terinya, buat sambal kacangnya sama telur puyuhnya. Jadi aku sisain sedikit di kuali teman-teman. Nah aku aduk sebentar, nanti kalau sudah matang udah bisa disajikan teman-teman. Dan ini dia sambal teri, kacang, dan sedikit telur puyuh. Ini telur puyuh yang kemarin masih sisa, yang aku ke pasar itu. Nah sisa sedikit lagi, jadi langsung aku masukin aja semua telur puyuhnya. Nah ini dia, alhamdulillah udah jadi. Dan menu masakan untuk punggahan hari ini udah jadi teman-teman, alhamdulillah. Nah ini sopnya udah masak juga. Dan tadi juga pas lagi masak, ini mama aku datang ngasih lauk juga. Ternyata mama aku itu ngasih kari kambing sama tauco udang telur puyuh gitu teman-teman. Jadi makin banyak makanan di rumah. Nah ini lauk-lauk aku buat nanti punggahan, dan ini juga nanti mau buat sahur juga teman-teman. Ini tempe gorengnya tadi aku goreng, gak sempet aku record karena buru-buru juga. Nah sampai di sini dulu videonya aku. Sampai jumpa di videonya aku berikutnya ya teman-teman. Semoga kita sehat selalu, dilancarkan terus rezekinya kita, dimudahkan setiap langkahnya kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah nge-like, nge-komen, dan nge-subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.